Halo semua, selamat datang dan mendengarkan audio tun dengan novel yang berjudul Nicholas, karya Clarissa Ica, pengisi suara Erna Olivia, bab 90. Nico dan Sisil bersiap untuk pulang ke rumah utama keluarga Alexander, namun sebelum meninggalkan apartemen, Sisil harus lebih dulu mendatangi apartemen Bara untuk menyampaikan kabar bahagia tentang kehamilannya. Sisil sudah memberitahu kedua orang tuanya lewat panggilan video beberapa jam yang lalu, dan mereka menyarankan Sisil untuk segera memberitahu sang kakak dengan tujuan sang kakak bisa ikut menjaganya. Sejujurnya, Sisil malas untuk memberitahu Bara, bukannya dia tidak mau membagi kebahagiaan dengan sang kakak. Sisil hanya malas jika nanti kabar bahagia itu mendapat tanggapan tak menyenangkan dari Cindy, yang sampai saat ini tak kunjung hamil. "Kenapa? Kak Bara belum pulang?" Suara Nico membuyarkan lamunan Sisil. Dia langsung menggeser duduknya untuk memberikan tempat pada Nico yang ingin duduk di sebelahnya. "Harusnya sudah pulang, dia bilang akan pulang jam 4, jawab Sisil sambil melirik arlojinya untuk memastikan. Jam di tangannya sudah menunjukkan pukul 4:30. Kemungkinan Bara sudah di apartemen saat ini. "Kalau begitu kita pergi sekarang, masih banyak pekerjaan yang harus aku selesaikan setelah ini." Nico mengajak Sisil untuk beranjak. Mereka langsung mendatangi apartemen Bara yang dulu sempat ditempati oleh Sisil sebelum menikah dengan Nico. "Opa," Sisil tidak bisa menahan diri untuk memeluk Bara. Laki-laki yang baru saja membuka pintu itu dibuat kaget dengan ulah adiknya. Sementara itu, tangan Nico refleks memegangi bahu Sisil agar tidak terlalu lengket saat memeluk Bara. Walaupun laki-laki yang sedang dipeluk Sisil adalah kakak kandung Sisil sendiri, tetap saja menimbulkan kecemburuan di hati kecilnya. Ada rasa tidak rela saat istrinya harus bersentuhan dengan manusia yang berjenis kelamin laki-laki, tanpa terkecuali. Bara menggeleng geli melihat sikap Nico. Adik iparnya terlalu berlebihan kalau sampai menaruh cemburu padanya. "Dia adikku," tegur Bara ketus, tak lupa menepis tangan Nico dari bahu Sisil. "Jangan bilang kamu cemburu melihat kita berpelukan," cibir Bara dengan senyum meledek. Sisil langsung melepaskan pelukannya setelah mendengar ucapan Bara. Dia menatap wajah Nico untuk memastikan kebenaran ucapan sang kakak. Dan ucapan Bara memang benar adanya. Raut wajah Nico menunjukkan ketidaksukaannya dengan interaksi dia dan sang kakak. "Jangan berlebihan, Kak. Bara opa itu kakak kandungku. Dulu kami malah sering tidur di ranjang yang sama." Sisil menegur Nico dengan suara rendah. Dia juga menggenggam tangan Nico untuk meredakan rasa cemburu yang seharusnya tidak dirasakan. "Dulu saat kamu masih anak-anak?" tanya Nico. Nada bicaranya terdengar tidak setuju dengan ucapan Sisil. Bara terkekeh geli. Sikap adik iparnya memang menggelikan. Namun di balik semua itu terselip rasa syukur dalam hati Bara. Setidaknya rasa cemburu itu menunjukkan cinta yang besar terhadap Sisil. Walaupun memang terlihat berlebihan. "Apa bedanya saat aku masih anak-anak dengan aku yang sekarang? Bukannya aku dan Bara opa tetap saudara kandung?" sahut Sisil meluruskan. Kericuhan sepasang suami istri itu mampu membuat Bara tak habis pikir. Baik Nico dan Sisil, keduanya terlihat masih memiliki sifat kekanakan. Sudah, Bara menghentikan perdebatan mereka. "Apa untungnya meributkan hal kecil seperti itu?" ujarnya heran. "Ayo masuk," ajak Bara sambil beranjak ke dalam. Nico dan Sisil sama-sama menghela nafas sebelum akhirnya masuk ke dalam apartemen Bara. "Di mana Kak Cindy?" Sisil mengedarkan pandangan untuk mencari sosok kakak iparnya yang belum menampakkan diri. "Sedang istirahat, dia sedang tidak enak badan," jawab Bara. Dia meletakkan 3 minuman kaleng di atas meja setelah kembali dari dapur. "Kak Cindy sakit, aku ingin melihatnya." Sisil akan beranjak namun ditahan oleh Bara. "Biarkan Cindy istirahat," ujar Bara. Sisil langsung duduk seperti semula, dia tidak bisa memaksa masuk kalau Bara tidak mengizinkan. "Jadi sudah berapa minggu kehamilan kamu?" tanya Bara. Sisil dibuat bengong. Dia belum bilang pada Bara tapi sudah mengetahui tentang kehamilannya. "Ya ampun, kenapa harus Mami yang memberitahu?" Bibir Sisil mencebik.
Dia yakin tidak ada orang lain yang memberitahukan tentang kehamilannya pada Bara selain Mami atau dedinya. Mami takut kamu tidak memberitahu kakak, jadi dia menelpon dan menyuruh kakak untuk ikut menjaga kalian. Jelas Bara. Sisil mencoba untuk mengerti alasan yang diberikan oleh kakaknya. Kamu ayahnya Nick, seru Bara. Jaga Sisil dan calon anak kalian. Jangan sampai terjadi sesuatu pada mereka atau kamu akan tahu akibatnya. Pinta Bara sambil menebar ancaman untuk Nico. Nico terlihat tenang. Sisil pun tidak merasa takut dengan ancaman yang keluar dari mulut Bara. Aku masih waras, mana mungkin aku tidak menjaga mereka, sahut Nico sinis. Sisil hanya bisa mengusap dada, dia masih merasa heran melihat sikap ketus Nico pada orang lain, meski sudah 6 bulan menjadi istrinya. Tidur sudah malam, Nico membetulkan selimut Sisil yang merosot. Sejak tadi Sisil tidak bisa diam, bergerak ke sana kemari dan kesulitan untuk memejamkan mata. Sisil mengulas senyum tipis. Dia menatap Nico yang bersender di kepala ranjang dengan laptop menyala di atas pangkuannya. Laptop yang sejak 2 jam lalu dibawa oleh Nico ke tempat tidur. Apa Kak Feli masih sering menemui kakak? Sisil menatap ragu setelah melontarkan pertanyaan yang membuat Nico terdiam. Besok keluarga tantenya akan berkunjung ke rumah, tak terkecuali Nathan dan Feli yang sudah pasti akan ikut. Setahu Sisil, hubungan Nathan dan Feli belum mengalami kemajuan sampai saat ini. Sisil merasa cemas, takut jika Feli masih menyimpan rasa pada Nico dan akan semakin sakit hati setelah mendengar kabar kehamilannya. Karena terkadang sakit hati bisa membuat seseorang bertindak bodoh tanpa memikirkan dampak yang terjadi setelahnya. Kak, tegur Sisil, dia sampai harus menepuk pelan lengan Nico yang terus diam. Tidak, lagi pula untuk apa dia menemuiku? Nico menjawab cepat tanpa menatap Sisil. Dia mematikan laptop dan meletakkannya di atas nakas. Ayo tidur. Nico masuk ke dalam selimut yang sama dan memeluk Sisil, tangannya mengusap lembut perut Sisil. Tidak baik telah tidur saat hamil, ucap Nico memberitahu. Sisil hanya menganggukkan kepala, dia memutar badan untuk membelakangi Nico. Jawaban Nico tidak membuatnya puas, rasanya ada sesuatu yang disembunyikan oleh Nico. Keduanya tertidur beberapa saat setelah mengakhiri obrolan. Pagi ini Nico bangun lebih awal, dia sempat mencium kening Sisil sebelum keluar dari kamar untuk membuatkan susu. Saat ini Nico punya rutinitas baru. Dia tidak pernah absen membuatkan susu untuk Sisil setiap pagi dan malam. Meski di rumah itu banyak pelayan yang menawarkan untuk membuatkan susu, Nico menolaknya mentah-mentah. Dia tidak membiarkan seseorang membuatkan susu untuk Sisil selain dirinya. Nico meletakkan susu di atas nakas. Dia tersenyum melihat wajah Sisil yang menggemaskan saat tidur. Semenjak dinyatakan hamil, Nico jadi memperhatikan perubahan fisik Sisil yang mulai berisi dengan pipi yang semakin cabi. Berisilah, Nico membelai lembut wajah Sisil. Dia membangunkan istrinya dengan hati-hati. Bangun sayang, ucap Nico lagi. Volume suaranya sedikit diperbesar agar didengar oleh Sisil yang masih berada di alam mimpi. Sisil hanya menggeliat, perlahan mulai membuka matanya. Baru saja membuka mata, Sisil langsung turun dari ranjang dengan gerakan cepat. Dia menutup mulut dengan satu tangannya. Priscilla, kamu... Aku mual, Kak, Sisil teriak saat sudah berada di dalam kamar mandi. Nico yang menyusulnya hanya bisa berdiri di depan pintu karena Sisil mengunci pintu kamar mandi. Nico terlihat cemas, terlebih saat mendengar suara Sisil yang muntah berkali-kali. Sayang, kamu baik-baik saja? Nico berteriak sambil menggedor pintu berulang kali. Sisil tidak menjawab. Dia keluar dari kamar mandi begitu selesai memuntahkan isi perutnya. Sebaiknya kita ke rumah sakit sekarang, kamu masih muntah-muntah. Nico tidak bisa menyembunyikan rasa paniknya. Dia tidak tega harus melihat Sisil yang setiap pagi harus memuntahkan isi perutnya. Aku baik-baik saja, Kak, nggak perlu ke rumah sakit, tolak Sisil halus. Kak Nico lupa apa yang dokter bilang, morning sickness, hal yang wajar yang dialami oleh ibu hamil. Jangan khawatir, nanti akan hilang seiring bertambahnya usia kehamilan. Sisil menjelaskan.
Dia langsung memeluk Nico dan membenamkan wajahnya di dada bidang Nico. Melihat Sisil yang tiba-tiba memeluknya, Nico menatap dengan dahi yang berkerut. "Kenapa?" tanya Nico heran. Sisil hanya menggeleng pelan namun semakin mengeratkan pelukannya. Perasaannya lebih sensitif semenjak hamil. Pembicaraan semalam masih dipikirkan oleh Sisil sampai saat ini. Dia merasa cemburu kalau Feli masih berusaha untuk menemui Nico. Pendengar semua, episode ini sudah selesai. Terima kasih telah mendengarkan. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download AudioTune.